Part 73 Novel Master Pedang. Dengan suara serak, cerita berlanjut. Alam surgawi. Saat Yang Linbo berkata ingin memurnikannya, 6 alam surga sudah panik. Siapa yang mengira bahwa orang gila Yang Linbo ini benar-benar akan mengambil tindakan nyata, dan Yang Linbo memiliki Xuan Huangding dan banyak cara lainnya, sehingga dia benar-benar dapat memurnikannya. Diperkirakan situasi terhadap Yang Longtu telah berubah, jadi dia tidak bisa mengampuni tangannya, tetapi masalahnya adalah jika dia tidak datang, kita akan tamat. Kalau begitu bakar sebagian sumbernya bersama-sama dan panggil dengan paksa. Masalah ini awalnya diperintahkan olehnya. Dia tidak bisa hanya berdiri dan melihatnya mati. Itulah satu-satunya cara. 6 surga besar mulai membakar sumber mereka dan memanggil dimensi yang akan datang. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Dimensi itu adalah keberadaan di atas mereka. Jika Anda ingin memanggil kehendaknya, Anda tentu harus membayar harga tertentu. Tetapi dengan cara ini, Yang Longtu mungkin akan memiliki sesuatu yang salah. Bahkan jika mereka membunuh Yang Linbo pada akhirnya, mereka mungkin akan menghadapi hukuman yang kejam, dan mereka bahkan mungkin menjadi sasaran Yang Longtu, si cabul. Ini benar-benar kehilangan istri dan pasukan. Surga dunia bawah mengeluh dalam hatinya, aku seharusnya tidak datang. Surga bumi dewa, aku juga sama. Biarkan aku masuk. Yang Linbo dapat melihat bahwa 6 alam dao surgawi menahan kentutnya, jadi dia melemparkan 6 alam dao surgawi ke dalam Xuan Huangding dengan lambaian tangannya. Qingyan dunia dinyalakan dan mulai membakar 6 alam dao surgawi. Gumpalan asal dan dao diekstraksi dari badan mereka dan digabungkan ke dalam pedang surgawinya, mempercepat penempaan pedang surgawi. Pada saat yang sama, energi malapetaka yang merasuki alam surgawi juga mulai berkumpul di sini dan semuanya dilemparkan ke dalam Xuan Huangding. Guru, Anda tidak dapat menggunakan begitu banyak asal dao surgawi, bagaimana kalau memberi saya beberapa? Makhluk jurang berkata dengan penuh harap. Meskipun 6 alam dao surgawi adalah dao surgawi terlemah, ia juga dibesarkan oleh langit dan bumi, dan mengandung sejumlah besar aturan dan asal dao, yang dapat menebus kekurangannya sendiri. The Lost Land adalah dunia yang dibuka paksa, tempat yang benar-benar tanpa hukum, tidak dilindungi dan dikelola oleh dimensi, yang mungkin menjadi alasan mengapa jiwa mereka tidak lengkap. Dalam hal ini, jika dia mengintegrasikan beberapa hukum dan asal-usul dao besar, dia seharusnya dapat menebus kekurangan surga dan menjadi lebih cerdas. Selain itu, sangat disayangkan menggunakan begitu banyak asal-usul surga dan bumi hanya untuk alat pemurnian, dan itu tidak dapat digunakan. Akan sia-sia untuk menyimpan sisanya, jadi lebih baik memberikannya kepada diri sendiri. Siapa bilang itu tidak dapat digunakan? Yang Linbo juga mengetahui manfaat dari dao surgawi. Dia menghancurkan 6 dao surgawi untuk memberi dirinya kekuatan dan menyelesaikan hukum takdirnya sendiri. Karena pengurangan hukum takdir membutuhkan sejumlah besar energi, 6 alam dao surgawi mungkin tidak cukup, jadi dia akan mengumpulkan malapetaka. Melakukan hal itu tidak hanya dapat memberi dirinya energi, tetapi juga mengurangi beban alam manusia surgawi. Membunuh 2 burung dengan 1 batu, mengapa tidak melakukannya? Sambil berkata, dia melompat ke dalam Ding Xuan Huang, tergantung di mulut Ding, dan mulai menyerap kekuatan ini. Yang Linbo, tolong lepaskan aku dipaksa oleh mereka, dan aku tidak ingin melawanmu. Sentu Tiandao mulai memohon belas kasihan, dan dia tahu bahwa semuanya akan seperti ini, tetapi dia tidak berani untuk tidak mematuhi perintah dimensi. Sekarang dia hanya bisa memohon belas kasihan dari Yang Linbo, mungkin masih ada secercah harapan. Ya, Yang Linbo, aku juga dipaksa oleh mereka. Selama kamu melepaskanku, aku akan menjadi antekmu mulai sekarang. Jika kamu menyuruhku pergi ke timur, aku tidak akan pernah pergi ke barat. Dao surgawi dari Netherworld juga mulai memohon belas kasihan. Dia juga tidak ingin mati. Sebenarnya, aku juga dipaksa. Dao surgawi dari alam surgawi misterius tidak dapat menahannya, tetapi dia tidak benar-benar memohon belas kasihan, tetapi masih memiliki secercah harapan. Menurutnya, selama kehendak dimensi turun, Yang Linbo akan mati. Selama dia menunda hingga dimensi turun, mereka akan diselamatkan. Namun, Yang Linbo menutup telinga terhadap ini. Aku memintamu untuk pergi sebelumnya, tetapi kau menolak. Sekarang sudah terlambat untuk memohon belas kasihan. Selain itu, butuh banyak upaya untuk menangkapmu. Sudah waktunya untuk menuai hasilnya. Hanya karena kata-katamu yang tidak penting,
aku membiarkanmu pergi. Apa yang kau pikirkan? Jangankan aku tidak akan mendapatkan imbalan apapun atas usahaku, bagaimana dengan orang-orang yang meninggal di alam surgawi? Siapa yang akan mencari keadilan bagi mereka? Tidakkah kau suka memutuskan hidup dan mati? Maka hari ini aku akan membiarkanmu merasakan rasa hidup dan mati yang berada di luar kendalimu. Yang Linbo, kau tidak akan mati dengan baik. Melihat Yang Linbo tidak tergerak, para dao surgawi segera menampakkan wajah asli mereka dan berteriak sekeras-kerasnya. Yang Linbo mendengus dingin dan langsung menyegel Xuan Huangding. Kau boleh mengutuk sebanyak yang kau mau, aku tidak bisa mendengarnya. Saat dia berkata demikian, dia hendak terus menyerap kekuatan dari 6 alam dao surgawi, dan dia merasakan sebuah kekuatan datang dalam kegelapan. Mendongak, mata dimensi muncul dalam kehampaan. Di Xuan Huangding, 6 dao surgawi agung seperti melihat seorang penyelamat, menangis dengan gembira. Namun karena Xuan Huangding disegel, kita hanya bisa melihat mereka membuka mulut, tetapi tidak bisa mendengar suara mereka. Namun masih bisa dilihat bahwa mereka juga mengira mereka telah diselamatkan. Yang Linbo, biarkan mereka pergi, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, kalau tidak. Dimensi akan berbicara langsung setelah datang, dan sekarang dia tidak punya waktu untuk mengurus sisi ini. Jika dia tidak bisa kembali ke masa lalu, Yang Longtu akan melompat keluar dari dimensi. Kemudian permainan yang ia buat dengan susah payah akan menjadi lelucon. Bagaimana ia bisa bertemu orang di masa depan? Jangan pergi sekarang, turunlah. Yang Linbo khawatir bahwa ia tidak memiliki cukup energi, dan sekarang dimensi akan datang ke pintunya. Dan tampaknya kekuatannya jelas telah menurun banyak, jauh lebih lemah daripada saat dia muncul sebelumnya. Dia menduga bahwa itu mungkin hanya salah satu klonnya, dan badan aslinya masih bersama ayahnya. Ini sangat nyaman. Jika kamu adalah badan aslinya, maka aku masih akan takut padamu. Klon itu datang. Bukankah ini mengirimkan kehangatan? Kalau begitu aku tidak akan sopan. Begitu dia mengangkat tangannya, kekuatan guntur berubah menjadi 2 tangan besar lagi, yang satu meraih mata dan melemparkannya ke Xuan Huangding. Sekarang, 6 alam surgawi dao dan kehendak dimensi terperangkap dengan rapi di Xuan Huangding. Mereka saling memandang, dan pemandangan itu dulunya begitu sunyi sehingga suara jarum jatuh bisa terdengar. Siapa aku? Di mana aku? Apa yang sedang kulakukan? Itulah yang mereka semua pikirkan, tetapi segera 6 alam surgawi dao bereaksi. Kamu adalah kehendak dimensi yang tinggi dan perkasa, bagaimana kamu bisa tertangkap? Jika kamu tertangkap, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dao surgawi alam Suantian bertanya dengan lemah. Meskipun dia merasa sedih, dia tidak berani bertindak terlalu jauh. Apalagi yang bisa kulakukan? Bantu aku menerobos kuali Xuan Huang. Kalau tidak, aku tidak akan mati, tetapi kamu pasti akan mati. Kehendak dimensi melirik mereka. Kamu masih punya keberanian untuk menatapku. Aku berpura-pura tenang di sana, dan kamu dengan paksa menarikku. Apa yang kukatakan? Selain itu, apakah ini saatnya untuk mengatakan ini? Sekarang dia tidak ingin mengatakan apapun. Dia sendiri menemukan rekan setim yang bodoh, jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Hal yang paling mendesak adalah melepaskan diri dari pengekangan sesegera mungkin. Jika dia tidak dapat kembali sesegera mungkin, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ya, beraninya para dao surgawi menolak. Ini tentang kehidupan mereka sendiri. Jadi mereka meminjamkan kekuatan mereka kepada Wei Di, dan membiarkannya menerobos Xuan Huangding. Sekarang mereka pada dasarnya tidak berguna. Ding ding ding. Suara lonceng pagi dan genderang sore datang dari Xuan Huangding. Dengan setiap suara, langit dan bumi bergetar, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Karena benturannya, Xuan Huangding melompat ke kiri dan ke kanan dan tidak bisa tenang. Masih berjuang? Tekan itu untukku. Yang Linbo berteriak, dan prasasti takdir surgawi muncul secara langsung dan menekan Xuan Huangding. Dharma takdir surgawi muncul di sekitar Yang Linbo, dengan badan ular dan kepala manusia, 6 lengan menopang langit, matahari dan bulan di pundaknya, dan diagram Bagua berputar di bawahnya. Di bawah penekanan ganda prasasti takdir dan Dharma takdir, Xuan Huangding langsung stabil, dan suara mereka sepenuhnya ditekan. Yang Linbo duduk bersila di prasasti takdir, dan aliran kekuatan tirani mengalir ke badannya di sepanjang prasasti. Pada saat ini,
Yang Linbo menggunakan kekuatan ini untuk menyimpulkan hukum takdirnya sendiri. Ini adalah Dao Surgawi dan dimensi 6 alam, yang dengan sendirinya mewakili kebenaran langit dan bumi, dan telah dimurnikan oleh prasasti takdir dan api biru dunia. Ketika memasuki badannya, hanya kekuatan paling murni yang tersisa. Dalam sekejap, dia memasuki kondisi pencerahan. Berbagai wawasan muncul di hatinya, dan aura di sekitar Yang Linbo menjadi semakin kuat. Sayang sekali kekuatan semacam ini disia-siakan olehmu, seorang Jidao. Sayang sekali, jika kau memberikannya padaku, aku bisa dipromosikan ke urutan ke-6. Makhluk jurang itu melengkungkan bibirnya, sedikit tidak senang. Meskipun kekuatan ini tidak kuat, itu adalah level yang sangat tinggi, terutama keinginan dimensi yang ditambahkan kemudian, yang berisi kebenaran dunia. Di dunia di atas 2 dimensi, kau bahkan tidak dapat berpikir untuk menelan Dao Surgawi, apalagi dimensi. Ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk mendekati Dao Surgawi dan dimensi. Haruskah kita menjatuhkan orang ini dan mengambil alih? Sebuah ide jahat muncul di benak makhluk jurang itu, dan dia pikir itu sangat menarik. Bagaimanapun, Yang Linbo sedang dalam proses pencerahan saat ini, dan kewaspadaannya sangat berkurang. Dia pasti bisa menjatuhkannya dengan serangan diam-diam, dan mungkin dia bahkan bisa membalikkan keadaan. Namun kemudian darah kematian di badannya mulai bergejolak. Apa yang ingin kamu lakukan? Suara Ajiu terdengar di benaknya. Samar-samar, makhluk jurang itu merasakan sepasang mata di belakangnya, menatapnya. Aku sedang berpikir apakah akan membantu Tuan. Makhluk jurang itu tiba-tiba merasa dingin di punggungnya, dan dia dengan tegas mengakui kelemahannya. Kamu harus tahu bahwa aku adalah keturunan dari keluarga bawaan, dan aku juga memiliki kekuatan asal. Mungkin aku bisa membantu Tuan, tetapi aku tidak berani bertindak gegabah, jadi aku berinisiatif untuk menghubungimu. Bagaimana dia bisa melupakan ini? Sebelumnya, Ajiu meninggalkan kekuatan di badannya untuk membuat dirinya setia kepada Yang Linbo. Tanpa diduga, ide ini ditemukan oleh bibi ini begitu ide itu muncul. Dia pria besar, kalau boleh jujur, dia adalah leluhurnya. Kalau dia marah, celakalah aku. Baiklah, kalau begitu cabut saja sumber kekuatanmu. Jiu tahu betul sifat makhluk jurang itu. Mereka adalah sekelompok orang jahat sejak lahir. Apakah mereka akan begitu baik hati memberikan kekuatan mereka kepada Yang Linbo? Tapi karena dia berkata begitu, aku tidak perlu bersikap sopan kepadanya. Apa yang dikatakan makhluk jurang itu benar. Mereka adalah produk yang diciptakan saat aku membuka tanah hilang. Jadi sumber dalam badan mereka juga merupakan sumber asli. Yang Linbo sekarang menyimpulkan hukum takdirnya sendiri. Adalah hal yang baik memiliki sumber ini untuk membantu. Setidaknya itu dapat membuat hukum takdirnya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika dia tidak takut pada roh jahat, dia pasti ingin melakukannya sebelumnya. Tapi sekarang setelah dia mengambil inisiatif untuk mengusulkannya, kurasa roh jahat itu tidak akan mengatakan apa-apa. Benar-benar berikan padaku. Wajah jelek makhluk jurang itu tiba-tiba menjadi seperti ibu yang berduka. Aku hanya mengatakannya dengan santai, mengapa kamu menganggapnya serius? Apa yang harus aku lakukan jika aku memberitahukan sumbernya? Kenapa kau berbohong padaku? Suara Jiu tegas, dan kemudian makhluk jurang itu menyadari bahwa ruang di depannya menggeliat, seolah-olah teror besar akan jatuh. Tidak, bagaimana mungkin aku berani berbohong padamu? Aku akan memberikannya padamu sekarang juga, sekarang juga. Makhluk jurang itu terkejut, dan buru-buru meletakkan tangannya di dadanya, mengeluarkan aliran energi abu-abu seukuran telapak tangan dan melemparkannya ke dalam Xuan Huangding. Jika dia datang sendiri, setidaknya dia bisa meninggalkan beberapa benih untuk dirinya sendiri, dan jika dia diberi 10.000 atau 8.000 tahun lagi, dia seharusnya bisa pulih. Jika wanita ini datang, maka asal-usulnya akan benar-benar punah, dan apakah dia masih menjadi makhluk jurang? Dia tidak yakin, karena alasan mereka ada adalah karena asal-usul ini. Ini adalah asal-usul yang lahir ketika dunia pertama kali diciptakan. Sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mendapatkannya. Kamu masuk akal. Jiu berhenti berbicara, dan ruang berhenti berputar. Asal-usul yang asli sangat berharga, terutama pada saat ini, itu hanya dapat diperoleh dari badan makhluk jurang. Saat itu, dia mampu membuka dunia karena rencana 9 generasi, ditambah banyak kebetulan. Jika dia diminta melakukannya lagi,
dia tidak akan bisa melakukannya sama sekali. Aduh, aku telah mengadu diriku sendiri. Makhluk jurang itu memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, bagaimana dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Meskipun Yang Linbo sekarang dalam pencerahan, dia pasti sudah menduga bahwa dia akan melakukan ini, jadi dia diam-diam menghubungi wanita itu. Dengan kata lain, wanita ini menjaga dirinya di sisi Yang Linbo, yang merupakan jebakan itu sendiri, jebakan yang sepenuhnya ditujukan pada dirinya sendiri, untuk mendapatkan asal-usulnya sendiri. Aku begitu pintar hingga tidak melihatnya, dan aku kehilangan begitu banyak asal-usul dengan sia-sia. Mengapa selalu aku yang terluka? Tidak, aku tidak boleh memikirkannya lagi di masa depan. Harta milikku yang sedikit tidak cukup untukmu hitung. Ah Jiu, kau terlalu banyak berpikir. Penambahan asal mula awal, badan Yang Linbo bergetar hebat, dan dia tiba-tiba merasa seperti telah melihat matahari setelah awan-awan telah dibersihkan. Kemudian, 9 prasasti batu surgawi terbang keluar dari angkasa surgawi pada saat yang sama dan berdiri di belakang Yang Linbo. Wujud sejati takdir surgawi yang menyelimuti Yang Linbo juga terpengaruh dan berangsur-angsur membesar. Dalam sekejap mata, ia mencapai ketinggian 10.000 kaki, berdiri tegak, dan aura penindasan zaman merasuki seluruh badan. Makhluk-makhluk jurang berlutut di tempat. Kekuatan macam apa ini? Makhluk-makhluk jurang terkejut. Dia adalah orang kuat Luotian tingkat ke-7, tetapi dia tidak tahan dengan napas ini. Meskipun Yang Linbo memiliki cara untuk membunuhnya, itu hanyalah cara. Selama dia tidak bisa mengenai dirinya sendiri, dia akan tetap aman. Dengan kata lain, dia masih memiliki kekuatan untuk melawannya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia masih bisa melarikan diri. Namun, kekuatan ini berbeda, seolah-olah teror besar dari zaman purba telah bangkit. Momentumnya saja sudah cukup untuk membuatnya terengah-engah. Dalam situasi ini, apalagi bertarung, bahkan hanya melihatnya saja akan menguras keberaniannya. Tidak heran mereka mengatakan bahwa takdir adalah tujuan, sungguh tidak ada bandingannya. Wujud takdir yang sebenarnya membuka matanya, dan para dewa serta iblis terisi di dalamnya, dan dunia pun menjadi gelap. 6 lengan terangkat, dan asal mula yang asli muncul, lalu ditekan ke dalam prasasti takdir Yang Linbo oleh wujud takdir yang sebenarnya. Kemudian, asal mula yang asli berubah menjadi 9 rantai dan terentang dari prasasti takdir Yang Linbo, mengunci 9 prasasti takdir dengan kuat. Di bawah upaya bersama wujud takdir yang sebenarnya dan asal mula yang asli, 9 prasasti takdir perlahan mendekati prasasti takdir Yang Linbo. Gemuruh, dunia berguncang, dan aturan pun riyuntuh. Satu demi satu, dari kehampaan yang tak berujung, melalui zaman, turun ke dunia ini. Namun, menemukan bahwa seluruh dunia telah disegel oleh kekuatan yang mengerikan, dan bahkan mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalamnya. Setelah bertahun-tahun, Taois di badan Daoqian juga tiba-tiba membuka matanya. Apa yang dilakukan anak ini? Dia membuat keributan besar. Daoye adalah leluhur Dao surgawi dan penguasa takdir surgawi. Bahkan jika dia meninggalkan ruang takdir surgawi, dia masih bisa merasakan samar-samar perubahan di ruang takdir surgawi. Jelas, perubahan ini disebabkan oleh Yang Linbo. Aku sudah menyuruhmu anak kecil untuk diam. Apakah kamu tahu berapa banyak yang aku bayar untuk membantumu menunda waktu? Untungnya, napas ini diblokir segera setelah muncul, jika tidak, itu pasti akan membangkitkan kecurigaan Daoqian. Lalu aku, Daoye, akan berada dalam bahaya. Aku ingin tahu siapa yang menyegel napas dalam waktu. Apakah itu Dong Yue, atau dewa yang ganas? Daoye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mereka tidak memiliki kemampuan yang hebat, terutama dewa yang ganas. Waktu telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Sepertinya itu adalah cadangan yang ditinggalkan oleh Lao Jiu dan yang lainnya. Meskipun Dong Yue kuat, dia tidak dapat menghentikan pengintaian dari begitu banyak kekuatan purba dengan tergesa-gesa. Pasti ada orang lain yang diam-diam bergerak. Ada banyak orang yang dapat melakukan ini, tetapi siapa yang akan melakukan tugas yang tidak menyenangkan seperti itu kecuali Lao Jiu dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Dewa Ganas yang telah merencanakan sepanjang waktu tiba-tiba berhenti. Will turun ke ruang takdir melalui jiwa harimau pisau ganas. Merasakan perubahan di ruang takdir, dia segera mengerti apa yang terjadi.
Ini adalah rencana yang bagus untuk menggunakan asal mula asli sebagai media untuk menyatukan prasasti takdir, dan menggunakannya sebagai dasar tahu untuk menciptakan hukum takdirmu sendiri. Kamu sebenarnya juga menghitungku, tetapi kamu ingin menekanku dengan ini, itu tidak mungkin. Cahaya ganas di mata Dewa Ganas itu terang. Dia telah merencanakan semua ini begitu lama, dan dia tidak ragu untuk ditekan oleh beberapa generasi takdir selama beberapa era. Bagaimana dia bisa gagal pada saat terakhir? Dengan sebuah pikiran dalam benaknya, tatanan gelap yang lengkap muncul di telapak tangannya, dan kemudian menghilang. Di ruang takdir, rantai tatanan gelap menyebar di atas pisau ganas jiwa harimau, melilit prasasti takdir yang limbo. Kemudian perlahan-lahan bergabung ke dalamnya, ingin menjadi tatanan pertama di prasasti takdir yang limbo. Dharma takdir menyadari hal ini dan berteriak. 6 lengan tiba-tiba menekan ke bawah, dan 9 prasasti takdir memasuki ruang takdir lagi dan dengan cepat bergabung ke prasasti takdir yang limbo. Yang limbo tidak mengetahui semua ini. Pada saat ini, ia tenggelam dalam deduksi hukum takdir. Dengan integrasi 9 prasasti takdir, hukum takdir dari 9 generasi takdir muncul dalam kesadaran yang limbo. Itu seperti 9 matahari besar yang menerangi jalan yang limbo ke depan, sementara ordo kegelapan bercokol di bawah yang limbo, dan tidak peduli bagaimana matahari bersinar, itu tidak dapat dihapus sepenuhnya. Pada akhirnya, hukum takdir 9 generasi tidak lagi bersikeras, dan kemudian bergabung menjadi satu, dan tenggelam ke dalam badan yang limbo bersama dengan ordo kegelapan, membentuk diagram Tai Chi besar yang terus berputar dalam kesadaran yang limbo. Ikan yin dan yang saling mengejar, berubah menjadi satu sama lain, tetapi tidak dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain. Yang limbo tiba-tiba membuka matanya, dan seluruh dunia berubah menjadi hitam dan putih, terus berputar. Rasa pencerahan muncul di benaknya. Tanpa kegelapan, sinar matahari tidak dapat menunjukkan betapa berharganya, dan tanpa sinar matahari, kegelapan tidak dapat ada. Hanya yang tidak dapat lahir, dan hanya yin yang tidak dapat tumbuh. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama, saling bertentangan tetapi saling bergantung, meliputi pertentangan dan kesatuan semua hal, ilusi dan kelahiran. Mata yang limbo menjadi semakin cerah, dan benih Tai Chi muncul di badannya. Saat hukum takdir dari 9 generasi takdir dan tatanan gelap bergabung di dalamnya, benih itu mulai berakar dan bertunas, dan dalam sekejap mata ia tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Ketika pohon itu selesai, hukum takdir dari 9 generasi takdir dan tatanan gelap semuanya menghilang, berubah menjadi nutrisi untuk memelihara jalan yin dan yang telah disadari yang limbo. Pada saat yang sama, prasasti takdir yang limbo juga mulai berubah. Dari bentuk prasasti aslinya, ia menjadi sebuah cakram, yang di atasnya ikan yin dan yang terus berputar, membedakan dengan jelas, menafsirkan perubahan semua hal di dunia. Ruang nasib surga terguncang, dan langit dan bumi beresonansi. Di alam surgawi, teratai emas bermunculan dari tanah, bunga-bunga harum turun dari langit, sinar cahaya bersinar dalam jumlah yang tak terhitung, dan kuda-kuda giok serta aula-aula emas muncul. Itu benar-benar pemandangan surga dan bumi yang merayakan bersama. Li Buxiu menatap kelopak-kelopak di langit yang tampak seperti tetesan air hujan, dan tanpa sadar mengangkat tangannya. Saat dia menyentuh kelopak-kelopak itu berubah menjadi energi murni dan menyatu ke dalam badannya, dan hambatan Dao Yun mulai mengendur. Cepat, duduk dan berlatihlah. Li Buxiu sangat gembira, dan segera berteriak kepada Luo Yitian dan yang lainnya di belakangnya, lalu duduk bersila dan mulai berlatih. Luo Yitian dan yang lainnya tentu saja tidak berani mengabaikannya setelah mendengar ini, dan segera duduk di tanah, dengan pikiran di hati mereka, dan semua kelopak di sekitar mereka diserap oleh mereka. Situasi serupa terjadi di seluruh dunia surgawi. Tidak seorang pun ingin melepaskan kesempatan ini untuk meningkatkan diri, dan mereka semua berebut kelopak. 10 menit kemudian, teratai emas menghilang, hujan bunga berhenti, dan semuanya kembali tenang. Kesadaran yang limbo datang ke ruang takdir surgawi, dan melihat diagram Tai Chi yang tergantung di udara, matanya menunjukkan kegembiraan. Ini adalah hukum takdir surgawi saya, yin dan yang dao takdir surgawi. Apapun yang menghadap matahari atau di mana matahari bersinar adalah yang, apapun yang membelakangi matahari atau di mana matahari tidak bersinar adalah yin. Yang Linbo melanjutkan, dengan cara ini, semua hal di dunia diatur oleh takdir surgawi,
dan kebaikan dan kejahatan di dunia diberi pahala dan hukuman oleh takdir surgawi. Dao Yin dan yang keduanya berlawanan dan menyatu, dan masing-masing memiliki tugasnya sendiri. Hanya pahala dan hukuman yang merupakan takdir surga. Dan surga ada di dalam diriku, dan aku adalah surga. Saat suara Yang Linbo jatuh, dua tatanan baru Yin dan Yang muncul pada diagram Tai Chi takdir surgawi, saling mengejar terus-menerus, tidak pernah berhenti. Semua hal di dunia merasakan sesuatu, membuka mata mereka, dan menyaksikan momen sakral ini. Yang paling tersentuh adalah Dao surgawi dari dunia surgawi. Dia merasa bahwa seluruh dunia surgawi tampaknya sedang berubah. Kekacauan dan ketidakteraturan di dunia asli berangsur-angsur kembali damai, dan dunia menjadi jernih. Kekuatannya juga mulai pulih, dan dia menyelesaikan kendali atas 6 alam dalam sekejap. Melampaui tahun-tahun, dewa yang ganas itu membelalakan matanya. Ini, dewa yang ganas merasakan perubahan dalam tatanan gelap dan berdiri di sana. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Yang Linbo benar-benar memiliki peluang dan ambisi yang begitu besar, dan berani menciptakan ketertiban dan mengakomodasi segalanya berdasarkan 9 generasi takdir dan tatanan gelap. Bahkan dia dapat merasakan kekuatan takdir Yin dan Yang Dao ini, yang merupakan jalan yang mencakup semua hal di dunia dan tekad untuk mengakomodasi semua hal. Itu lebih kuat dan lebih agung daripada kekuatan yang dikejar oleh tatanan gelap atau 9 generasi takdir. Dengan cara ini, tampaknya pola saya kecil. Baiklah, karena kamu dapat mengambil langkah ini, maka aku akan pergi bersamamu dalam perjalanan ini. Mungkin aku benar-benar dapat melihat pemandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dewa yang ganas sekarang menganggap Yang Linbo sebagai takdir yang nyata. Di matanya, penampilan Yang Linbo bahkan lebih berani dan potensial daripada 9 generasi takdir sebelumnya. Yang Linbo adalah satu-satunya yang berani menghadapi tatanan gelap dan membentuknya kembali. Kebijaksanaan, ketekunan, dan keberanian yang hebat sangat diperlukan. Meskipun ada juga 9 generasi perhitungan takdir dalam hal ini, itu bukan kemampuan Yang Linbo sendiri. Tetapi akumulasi 9 generasi, keberhasilannya adalah miliknya, itu sudah cukup. Tentu saja, rencananya telah hancur total, tetapi itu juga dapat dianggap sebagai awal yang baru. Banyak sekali kultivator yang menerobos alam. Li Buxiu, Luo Yitian, dan Su Sasheng semuanya menerobos ke alam ekstrim. Yang lain juga dipromosikan ke berbagai tingkatan. Yang terburuk juga meningkat 3 alam kecil. Seluruh alam Tianren dipenuhi dengan kegembiraan dan kedamaian. Pada saat ini, para kultivator alam Tianren melihat harapan satu persatu. Bahkan jika orang-orang dari 6 alam datang lagi, mereka memiliki kepercayaan diri untuk melawan mereka. Berdengung. Di kedalaman dinasti Dafu, suara pedang bergema di seluruh dunia. Kemudian pedang sepanjang beberapa kaki membubung ke langit dan berubah menjadi sosok Yang Linbo ger di udara. Apa yang baru saja terjadi? Aku benar-benar berhasil menembus alam ekstrim dalam satu gerakan. Yang Linbo ger sangat terkejut. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Namun, tak lama kemudian, beberapa sosok muncul di sampingnya. Mereka adalah Fu Seng, Li Buxiu, dan yang lainnya. Yang mulia, kakak dan adik senior, apa yang terjadi? Yang Linbo ger telah mengasingkan diri untuk memulihkan diri dan menerobos alam Dao Yun, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba sebuah kekuatan yang mengangkat kultivasinya ke alam Dao ekstrim setelah dia menerobos alam Dao Yun, dia tidak akan keluar dari pengasingannya. Bencana pedang dan senjata muncul di dunia, dan semua lapisan masyarakat menyerbu surga dan dunia manusia, tetapi telah dipadamkan oleh Yang Linbo. Fu Seng menjelaskan, dan matanya penuh dengan kecemerlangan ketika dia memikirkan Yang Linbo. Dia layak menjadi pria yang kusukai. Yang Linbo telah kembali, di mana dia sekarang? Yang Linbo ger penuh dengan harapan. Adik laki-lakinya telah membuat kemajuan, dan dia bahkan dapat meredakan malapetaka pedang dan senjata. Ini adalah rencana untuk menghancurkan langit yang didirikan oleh 6 alam surga. Aku tidak tahu, tetapi dia akan segera kembali. Fu Seng menggelengkan kepalanya. Mereka bisa merasakan napas Yang Linbo sebelumnya, tetapi sekarang napasnya tampaknya telah menghilang. Oh, Netherworld, Yang Longtu berdiri di tingkat ke-9 tangga, tampak kelelahan. Dia menginjak tanah dengan kedua kakinya, berdiri tegak, mengarahkan pedangnya ke dimensi, dan matanya penuh dengan penghinaan. Ayo,
Mengapa kamu tidak datang? Apakah kamu tidak akan membunuhku? Kemarilah dan lawan aku selama 300 ronde lagi. Yang Longtu mengatakannya dengan gembira, tetapi dia juga takut di dalam hatinya. Jika Yang Linbo tidak membantunya berbagi sebagian tekanan kali ini, dia mungkin harus mati di sini. Tetapi ini tidak memengaruhi kepura-puraannya. Sekarang keinginan dimensi telah rusiak pare oleh dirinya sendiri, dan kekuatannya hanya 1/10 darinya. Selama dia berani muncul, dia akan membunuhnya secara langsung. Yang Longtu, jangan berpuas diri. Kalau bukan karena sekumpulan sampah yang merusiak perbuatan baikku, kau sama sekali bukan lawanku. Bahkan jika kau melompat keluar dari dimensi hari ini, kau tidak akan bisa lolos dari hukuman. Dunia tidak bisa menoleransi orang-orang sepertimu yang menentang surga. Kehendak dimensi sekarang tidak berani bertindak sembarangan. Dengan situasinya saat ini, begitu Yang Longtu memanfaatkan kesempatan itu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Meskipun dia tidak percaya bahwa Yang Longtu berani menghancurkannya, karena begitu dia dihancurkan, seluruh dunia akan lenyap, tetapi dia tidak berani bertaruh. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan orang gila ini? Lagi pula, ada Yang Linbo sebagai presidennya. Dia telah memurnikan salah satu klonnya bersama dengan 6 alam surga. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan seseorang. Jika kamu tidak berani keluar, katakan saja langsung. Tidak perlu membuang-buang waktu dengan omong kosong seperti itu, tetapi aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu di sini. Jika kamu tidak keluar lagi, aku akan pergi. Kata Yang Longtu. Sekarang dia telah mencapai puncak jalan ekstrim dan menyentuh penghalang dunia. Dia dapat melompat keluar dari dimensi kapan saja. Tetapi orang ini telah mengadu domba dirinya sendiri dengan sangat buruk sehingga dia bahkan tidak dapat mempertahankan citranya yang tak terkalahkan. Sungguh tidak menyenangkan untuk tidak memberinya pelajaran sebelum pergi. Pergi. Wei Di benar-benar tidak ingin melihat wajah Yang Longtu, seorang penjahat yang telah berhasil. Sebelum dia bisa melompat keluar, Wei Di mengusirnya. Sekarang dia tidak bisa melakukan apapun pada Yang Longtu, tetapi dia masih bisa mengusirnya. Alam Hongmeng, tempat yang sunyi, Yang Longtu jatuh dari langit dan jatuh tertelungkup. Kutu Kupret, kamu tidak memiliki etika bela diri, tidak bisakah aku keluar sendiri? Yang Longtu buru-buru bangkit, menepuk pantatnya, dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, jadi dia menghela napas lega. Dia mendongak lalu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, anakku sekarang sudah sukses, sepertinya aku tidak perlu khawatir, lebih baik aku pergi mencari Yuer dulu, anak tidak sepenting istri. Yang Longtu terbang menuju keluarga Gu. Alam Tianren. Kesadaran Yang Linbo kembali ke badannya. Saat dia membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di ruang khusus. Ruang ini mirip dengan ruang yang dibangun bersama oleh 6 alam surga, tetapi lebih misterius. Namun, itu tidak dapat menghalangi pandangannya sekarang. Segera, dia mengunci dimensi itu. Keluarlah. Kata Yang Linbo. Saat ini, dimensi itu terasa sangat lemah sehingga dia bisa membunuhnya dengan satu tangan. Ini mengingatkannya pada apa yang dikatakan Jiu sebelumnya. Jika kamu memahami hukum takdir, kamu dapat melampaui dimensi. Tampaknya apa yang dia katakan itu benar. Yang Linbo, kamu tidak lagi berada di sini. Aku yakin kamu telah merasakannya, jadi kamu harus segera pergi, jika tidak seluruh dunia akan runtuh. Setelah dimensi itu datang, ia ingin menggunakan metode yang digunakan untuk menghadapi Yang Longtu untuk mengusirnya secara langsung, karena saat ini ia tidak berdaya untuk menghentikan Yang Linbo. Namun ia menemukan bahwa ia sama sekali tidak dapat menggoyahkan Yang Linbo. Ia seperti batu keras kepala di laut. Tidak peduli bagaimana angin dan hujan bertiup, ia tetap tidak bergerak. Saat ini, ia tampaknya terintegrasi dengan seluruh dunia, dan keberadaannya juga membuat seluruh dunia hancur dengan cepat. Tampaknya dunia tidak dapat menjadi kekuatan yang tersembunyi di dalam badannya, yang membuatnya merasa takut. Kekuatan macam apa yang dapat membuat dunia satu dimensi begitu rapuh? Namun, dia tidak punya waktu untuk menyelidiki alasannya. Begitu dunia runtuh, dia akan hancur. Bukankah sekarang sudah baik? Yang Linbo juga pernah merasakan ruang di sekitarnya runtuh sebelumnya, tetapi setelah dimensi itu datang, momentumnya menjadi stabil. Ini karena aku menghabiskan kekuatanku untuk menstabilkan ruang ini, jika tidak, area itu akan runtuh. Kata dimensi itu bagus. Yang Linbo mengangguk, asalkan bisa distabilkan.
Itu bagus. Apakah kamu tidak akan pergi? Dimensi itu sedikit bingung. Apakah kamu ingin Mah Tei bersamaku? Aku masih punya beberapa hal yang harus dilakukan. Yang Linbo menggelengkan kepalanya. Ajiu menekan Gunung Tianduan entah sudah berapa tahun. Sekarang setelah dia menyadari hukum takdir, inilah saatnya untuk pergi dan membantunya melepaskan belenggu zaman itu dan memberinya kebebasan. Tidak, kau tidak bisa tinggal di sini, kalau tidak, seluruh dunia akan runtuh karenamu, dan kau tidak ingin teman-temanmu Mah Tei karena ini. Dimensi itu berkata dengan sungguh-sungguh. Jika dia tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya, dia mungkin juga membiarkan mereka pergi sebelumnya. Apa yang kulakukan? Kau dapat menghabiskan kekuatanmu dan menstabilkan ruang, kan? Yang Linbo berkata dengan tidak setuju. Tapi ini membutuhkan harga. Sebelum Wei Di bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Yang Linbo, tapi apa hubungannya ini denganku? Ini sangat masuk akal sehingga aku tidak bisa membantahnya. Kau harus tahu bahwa jika kekuatanku habis, seluruh dunia akan jatuh ke dalam kekacauan dan bahkan hancur. Apakah ini hasil yang kau inginkan? Dimensi hampir menangis. Sebelumnya, kalian masing-masing tidak ingin tinggal, tetapi sekarang kalian tidak ingin pergi. Apakah kalian ingin membunuhku? Jika kalian terus mengomel, percaya atau tidak, aku akan memasak kalian dalam panci. Paling buruk, aku akan mengambil tempatmu untuk sementara dan mengendalikan dunia ini. Yang Linbo berkata dengan tidak sabar, kau lakukan apa yang aku katakan. Jika bukan karena fakta bahwa kau masih berguna, aku akan memurnikan kalian bersama. Apa yang kau inginkan? Dimensi terkejut. Jika itu orang lain, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Dia adalah dimensi, bagaimana dia bisa digantikan oleh siapapun. Tapi Yang Linbo berbeda. Dia adalah takdir. Takdir adalah yang tertinggi. Tanpa takdir, Wei Du berani mendominasi. Selain itu, dia tidak dapat melihat latar belakang Yang Linbo sekarang. Saat ini, Yang Linbo sepenuhnya mampu mengendalikan dunia satu dimensi atas namanya, jadi bukankah dia akan tamat? Berjanjilah padaku 3 hal, dan aku bisa menjagamu. Yang Linbo mengulurkan 3 jari dan tidak menunggu Wei Du setuju, lalu dia berbicara pada dirinya sendiri. Pertama, di masa depan, ketika orang-orang yang berhubungan denganku melompat keluar dari dimensi, kamu tidak diperbolehkan untuk menghalangi mereka. Kedua, kamu tidak dapat dengan sengaja menargetkan semua orang yang berhubungan denganku. Jika mereka Mah Tei di tangan orang lain karena kurangnya kekuatan, itu karena mereka tidak pandai belajar. Tetapi jika aku tahu bahwa kamu telah merencanakan ini, aku tidak akan memaafkanmu. Ketiga, aku butuh 3 hari untuk menangani semuanya. Aku akan pergi setelah 3 hari. Selama periode ini, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk menjaga stabilitas dunia ini. Apakah ada masalah? Wei Du hendak berbicara, tetapi disela oleh Yang Linbo. Tidak, itu bagus. Kau boleh pergi. Wei Du. Meskipun Wei Du sangat enggan, dia tetap pergi. Yang Linbo bukan lagi seseorang yang bisa dia lawan, tetapi Yang Linbo telah membantunya. Dia ingin meningkatkan dimensinya, jadi dia perlu menggabungkan semua dunia dalam dimensi tersebut. Sekarang, Dao Surgawi dari 6 alam telah Mah Tei, dan hanya Dao Surgawi dari alam surgawi yang tersisa. Setelah itu, Dao Surgawi dari alam surgawi akan secara aktif bergabung dengan dunia lain, yang sangat mempersingkat waktu yang dibutuhkannya untuk meningkatkan dimensinya. Selama dia diberi beberapa ratus juta tahun untuk pulih, dia dapat meningkatkan dimensinya secara langsung. Beberapa ratus juta tahun sangat lama bagi seorang kultivator, tetapi dalam skala dimensi, itu hanya sekejap jari. Tuan, takdir apa yang telah Anda sadari yang begitu kuat sehingga bahkan dunia ini tidak dapat menanggungnya? Setelah dimensi itu pergi, ruang menjadi stabil kembali. Makhluk jurang yang telah pergi sebelumnya karena takut terpengaruh berlari lagi dan menatap Yang Linbo dengan kaget. Sejujurnya, dia belum pernah melihat kekuatan yang begitu mengerikan. Hanya kekuatan yang lolos dapat menyebabkan dunia runtuh. Bahkan dunia satu dimensi sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan ini. Apakah Anda ingin mencoba? Yang Linbo bertanya balik. Jangan mengolok-olok saya. Bagaimana saya bisa menjadi lawan Anda? Makhluk jurang itu mengecilkan lehernya. Dia bukan lawan Yang Linbo sebelumnya, dan itu bahkan lebih mustahil sekarang. Bagaimanapun,
dia telah kehilangan banyak asal-usul awalnya, dan kekuatannya telah jatuh kembali ke urutan ke-8. Melawannya saat ini sama saja dengan mencari kematian. Jadi dia memiliki banyak alasan untuk percaya bahwa Yang Linbo sedang mencari kesempatan untuk bunuh diri. Jangan pikir aku tidak bisa melihatnya. Senang mendengarnya. Ayo pergi. Yang Linbo hendak pergi ketika Yang Linboger dan yang lainnya datang. Setelah Wei Di mundur, auranya muncul kembali di dunia, jadi mereka mengikuti auranya dan bergegas mendekat. Mengapa kau di sini? Yang Linbo menoleh ke belakang dan melihat wajah-wajah yang dikenalnya muncul di depannya, dan kekuatan mereka juga meningkat pesat. Tampaknya bencana pedang dan senjata ini telah membantu mereka, yang merupakan kejutan yang tak terduga. Apakah kau akan pergi? Fu Sheng sedikit enggan. Dia dapat melihat bahwa aura Yang Linbo tidak lagi cocok dengan dunia ini, dan itu jelas merupakan tanda meninggalkan dunia ini. Ya, aku hanya bisa tinggal di dunia ini selama 3 hari. Sekarang aku memiliki sesuatu yang lain untuk dilakukan dan aku harus pergi. Jika semuanya beres dalam 3 hari, aku akan mencarimu. Jika aku tidak kembali, maka kita akan bertemu di alam Hongmeng. Kata Yang Linbo, 3 hari adalah batas yang dapat Wei ditahan, itulah sebabnya dia mengajukan permintaan ini. Jika ditunda terlalu lama, itu akan berdampak yang tidak dapat diubah pada dunia ini. Dia tidak bisa benar-benar mengambil alih dimensi untuk mengendalikan dunia ini, kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri selama ratusan atau bahkan ribuan tahun ke depan. Namun, 3 hari mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan masalah Gunung Tianduan, jadi dia harus bergegas secepatnya. Untungnya, mereka semua telah mencapai titik ekstrim, dan dengan bakat mereka, tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk melompat keluar dari dimensi. Jadi, meskipun dia pergi, tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk bertemu lagi. Silakan, semua orang enggan, tetapi mereka dapat melihat bahwa Yang Linbo memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi mereka tentu saja tidak dapat menghentikannya. Seperti yang dikatakan Yang Linbo, mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Aku juga akan pergi. Yang Linbo tidak punya waktu untuk tinggal di sini sekarang, jadi dia membawa makhluk sumber kehidupan dan bergegas ke Gunung Tianduan. Namun, baru setengah jalan, sosok cantik lain menghalangi jalan mereka. Tu Skuguk, mengapa kamu di sini? Yang Linbo mengenali orang itu adalah Tu Skuguk. Ayah anak itu, kamu akhirnya kembali. Tidakkah kamu berencana untuk datang dan menemui kami? Tu Skuguk membelai perutnya dengan tangan kanannya, menatap Yang Linbo dengan segala macam pesona. Pada saat ini, dunia menjadi gelap. Ayah anak itu, Yang Linbo benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Kapan dia menjadi ayah anak itu? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku hamil? Anak itu milikmu. Kapan kamu akan melamar Tusan? Tu Skuguk menatap Yang Linbo dengan malu-malu. Sudahlah, jangan membuat masalah. Aku punya hal lain untuk dilakukan. Yang Linbo benar-benar tidak bisa mengerti apa yang dilakukan wanita ini. Kamu seorang kultivator, tidak bisakah kamu merasakan apakah kamu hamil atau tidak? Jangankan kamu tidak hamil, bahkan jika kamu hamil, itu tidak mungkin milikku. Aku bahkan belum mencium mulut kecilmu, kamu tidak dapat memfitnah kepolosanku tanpa alasan. Yang Linbo, aku berbicara kepadamu dengan baik, tetapi kamu menutup telingaku, kan? Apalagi yang lebih penting daripada kita berdua. Tu Skuguk segera menunjukkan warna aslinya, menjabat tangannya, dan langsung mengangkat 2 kapak besar, dan hendak melawannya. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari telapak tanganku hanya karena kamu telah menyadari metode kehidupan. Itu sudah cukup untuk memukulmu. Jangan membuat masalah, kamu sama sekali tidak hamil. Jika kamu hamil, kamu pasti memiliki kehidupan baru di perutmu. Rasakan sendiri, kan? Aku benar-benar dalam keadaan darurat dan harus bergegas secepatnya. Yang Linbo hampir mati karena depresi. Hal macam apa ini? Benarkah? Lalu mengapa aku tiba-tiba merasa sakit? Tu Skuguk tercengang dengan apa yang dikatakannya, dan memang benar begitulah yang terjadi saat dia memikirkannya. Dia pernah melihat orang hamil di suku itu, dan mereka memang memiliki kehidupan baru di perut mereka. Namun dia belum pernah mengalami hal ini, jadi dia tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Bagaimana aku bisa tahu ini? Yang Linbo tampak polos. Siapa yang tahu apa yang terjadi padamu? Kamu bersikeras bahwa kamu sedang hamil.
Bagaimana ini bisa terjadi? Anakku sudah tiada. Tuskuguk sangat kesakitan. Selama periode ini, dia telah merasakan kegembiraan menjadi seorang ibu. Dia sangat berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan, karena takut menyakiti janinnya. Sekarang Yang Linbo mengatakan kepadanya bahwa dia tidak hamil, tetapi putra sulungnya sudah tiada. Aku benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku akan datang kepadamu setelah aku menyelesaikan masalah ini. Yang Linbo hendak pergi, tetapi Tuskuguk tidak membiarkannya. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Kamu kehilangan anakku, kamu harus memberiku kompensasi. Yang Linbo, di sini, apakah ini pantas? Nona, saya tidak cukup berbakat. Makhluk jurang itu menyisir rambutnya dan berpose yang menurutnya sangat tampan. Tepat saat dia hendak keluar, Tuskuguk melotot padanya dan berkata, "Enyahlah." Makhluk jurang itu merasa seolah-olah ada gunung yang menghantam dadanya dan terbang mundur. Yang Linbo, apa-apaan benda ini? Jelek sekali. Bagaimana kalau aku membunuhnya saja agar tidak merusak pemandangan? Tuskuguk mengeluarkan kapak dan hendak melakukannya, tetapi dihentikan oleh Yang Linbo. Jangan membuat masalah. Aku masih membutuhkannya. Lagi pula, aku benar-benar punya sesuatu untuk dilakukan. Bagaimana kalau kita bicarakan urusan kita nanti? Apa yang begitu penting? Ceritakan padaku. Tuskuguk memanggul kapak di pundaknya dan menjadi sedikit tertarik. Tidak banyak hal yang bisa membuat Yang Linbo cemas. Ada yang tidak beres di Gunung Tianduan, aku harus segera ke sana untuk menyelesaikannya. Melihat bahwa dia tidak bisa menghindarinya, Yang Linbo hanya berkata demikian. Gunung Tianduan. Kalau begitu, pergilah. Tuskuguk berbalik dan pergi setelah berkata demikian. Gunung Tianduan tidak semenarik rumah. Alasan mengapa dia pergi dengan tegas terutama karena dia pernah mendengar tentang Gunung Tianduan. Konon, gunung itu dibangun oleh ayahnya, dan banyak makhluk purba yang dikekang di dalamnya. Dan bibinya ada di sana, dan dia diculik oleh ayahnya. Ibunya marah tentang hal ini untuk waktu yang lama. Jika dia tahu bahwa dia telah menghubungi bibinya, dia akan memukulinya sampai mati. Jadi dia melarikan diri dengan tegas, dan menghilang dalam sekejap mata. Yang Linbo tertegun. Menurut pemahamannya tentang Tuskuguk, dia harus pergi bersamanya. Lupakan saja, lebih baik dia pergi saja. Sekarang dia harus bergantung pada Ajiu saat dia pergi ke sana, dan dia tidak bisa banyak membantu. Dia juga harus menjaga keselamatannya. Apakah dia mati? Jika dia tidak mati, lanjutkan perjalananmu. Yang Linbo menatap makhluk jurang yang tergeletak tak bergerak di tanah dan bertanya. Tidak, makhluk jurang itu berani bangkit, dan sekarang dia sudah tertekan. Bagaimana mungkin ada orang yang keluar dan memukulinya dengan keras? Kau tahu, dia adalah urutan ke-8 dari alam Luotian. Apakah ini fondasi yang ditinggalkan oleh 9 generasi takdir? Ini benar-benar sulit bagiku. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka dan segera tiba di Gunung Tianduan. Begitu keduanya masuk, Jiu, berpakaian putih, muncul dengan pedang, melihat ke atas dan ke bawah ke arah Yang Linbo, dan berkata dengan heran, apakah kau sudah menyadari hukum takdir? Dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi melihat Yang Linbo. Sebelumnya, dia masih bisa berkomunikasi dengan ruang takdir dan bahkan merasakan napas generasi takdir lainnya. Tetapi pada saat ini, ruang takdir diselimuti oleh kekuatan besar, jadi dia tidak berani melihatnya secara langsung. Napas 9 generasi takdir juga menghilang sepenuhnya. Tidak buruk, Yang Linbo mengangguk. Sekarang hukum takdir dari 9 generasi takdir telah berubah menjadi nutrisi untuk memelihara takdir Yin dan Yang miliknya. Namun, mereka tidak menghilang. Seperti Ordo Kegelapan, mereka hanya terintegrasi ke dalam hukum takdir mereka sendiri, dan mereka dapat memanggil kekuatan mereka hanya dengan satu pikiran. Ini juga merupakan kekuatan dari Dao Yin dan Yang takdir surgawi. Karena dapat mengakomodasi semua makhluk hidup, secara alami dapat mengakomodasi semua hukum di dunia dan akhirnya berubah menjadi keteraturan. Kemudian akan berevolusi menjadi Dao Yin dan Yang sejati, menjadi hukum dasar antara langit dan bumi, yang mencerminkan langit dan bumi. Bahkan jika Anda memulai jalan takdir di masa depan, Dao Yin dan Yang akan beroperasi sendiri dan tidak pernah berhenti. Sepertinya Anda telah keluar dari takdir Anda sendiri. Tidak heran mereka memiliki harapan besar untuk Anda. Jiu merenung sejenak sebelum berbicara. Jalan takdir di dinasti masa lalu sebenarnya serupa. Meskipun mereka semua menekan suatu era,
tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar tak terkalahkan. Dengan bantuan 9 takdir, Yang Linbo memulai jalan takdir yang benar-benar baru. Mungkin dia benar-benar bisa menjadi tak terkalahkan. Ayo pergi. Yang Linbo melangkah maju. Apa yang akan kamu lakukan? Ajiu tidak bereaksi untuk beberapa saat. Tentu saja, aku akan menemanimu untuk berjuang melewati zaman ini dan memberimu kebebasan. Yang Linbo menjentikkan lengan bajunya, dan pedang takdir terbang keluar dari badannya, mengeluarkan dengungan keras. Ini adalah kemunculan pertama pedang takdir setelah selesai. Pedang itu berisi sebagian dari kehendak Dao Surgawi 6 alam dan dimensi. Selain membawa takdir, kekuatannya jauh melampaui kemampuan prajurit Dao Yun untuk melawan. Tidak perlu, mereka semua sudah mati. Ajiu menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang dia mengerti mengapa 9 generasi berusaha keras untuk meninggalkan zaman ini dan membiarkannya menjaganya. Sebenarnya, itu untuk membantu Yang Linbo menyembunyikan rahasia pada saat kritis, karena ketika Yang Linbo menyadari metode takdir, semua orang di zaman itu dikorbankan, dan bahkan batu-batu zaman semuanya dihancurkan. Menggunakan kekuatan beberapa zaman untuk menghalangi pengintaian orang luar yang kuat, itu dapat dianggap sebagai pemanfaatan yang sia-sia. Apa? Mereka semua mati. Yang Linbo tertegun di tempat. Dia siap untuk membunuh mereka. Siapa yang mengira bahwa dia tidak akan diberi kesempatan? Ya, kekuatan untuk menyembunyikan rahasia tadi dipadatkan dengan mengorbankan beberapa zaman. Jiu mengangguk, dan Yang Linbo keluar dari takdirnya sendiri. Begitu dia ditemukan oleh orang luar yang kuat, dia pasti akan membunuhnya. Karena jalan yang dia ambil lebih mengerikan dan lebih sulit daripada 9 generasi takdir sebelumnya, 9 takdir seharusnya memperhitungkan ini, jadi mereka meninggalkan pukulan balik seperti itu. Dia diam-diam bersyukur bahwa mereka tidak membunuh terlalu banyak orang sebelumnya. Kalau tidak, kekuatannya tidak akan cukup. Kalau begitu, keluar sekarang. Yang Linbo sedikit malu. Dia bergegas ke sini dengan tergesa-gesa hanya untuk memberi Jiu kebebasan. Setelah tiba, dia mendapati bahwa dia sudah bebas. Bukankah ini membuang-buang perasaan? Jika dia tahu ini, dia tidak akan datang. Aku tidak bisa keluar. Gunung Tianduan tidak hanya menekan era ini, tetapi juga mendukung seluruh dimensi dengan kekuatan mereka. Inilah sebabnya mengapa kita yang telah melompat keluar dari dimensi dapat masuk dan keluar dengan bebas atau bahkan tinggal di dunia ini. Jiu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, sekarang Gunung Tianduan telah pensiun, dunia ini tidak dapat menahan kekuatan kita. Tetap tinggal secara paksa hanya akan menyebabkan seluruh dunia runtuh, terutama kamu. Hukum takdir yang telah kamu pahami telah melampaui batas yang dapat ditanggung oleh dimensi. Begitu dimensi runtuh karenamu, makhluk-makhluk di dunia ini tidak hanya akan menderita malapetaka, tetapi juga akan menarik perhatian dimensi yang lebih tinggi, yang akan menghancurkan rencana 9 takdir, jadi kau harus melompat keluar sebelum cahaya sisa Gunung Tianduan menghilang. Alasan mengapa dunia ini istimewa adalah karena keberadaan Gunung Tianduan. Sekarang peran Gunung Tianduan telah menghilang, dunia ini akan kembali normal. Dan dimensi tersebut sesuai dengan tingkat kehidupan. Kau dapat terus-menerus melompat keluar dari dimensi dan menjadi kehidupan dari dimensi yang lebih tinggi, tetapi sangat sulit untuk kembali. Karena semakin tinggi dimensi kehidupan, semakin besar kekuatan yang dibawanya. Dunia dimensi rendah tidak dapat menahan penghancuran kehidupan dimensi tinggi dan runtuh. Oleh karena itu, yang kuat di dunia besar tidak akan pernah kembali. Jika mereka dipaksa untuk datang, mereka hanya dapat menggunakan metode khusus lainnya. Jika tidak, mereka akan menyebabkan murka dimensi yang lebih tinggi dan menarik hukuman ilahi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ada begitu banyak orang yang melompat keluar dari dimensi di dunia ini, yang dapat dikatakan unik. Dan semua ini dipersiapkan oleh 9 takdir untuk Yang Linbo, yang menunjukkan niat baik mereka. Namun sekarang, hal istimewa ini juga akan hilang. Bagaimana denganmu? Tanya Yang Linbo. Dari apa yang dikatakannya, tampaknya dia tidak akan pergi bersamanya. Aku harus kembali ke Tusan. Jangan khawatir, aku akan pergi ke alam Hongmeng untuk menemuimu sesegera mungkin. Jiu sudah lama tidak kembali, dan akan sulit untuk kembali setelah pergi kali ini, jadi dia harus kembali selagi masih ada waktu. Karena Tusan di alam Tianren adalah tanah leluhur klan rubah Tusan mereka. Meskipun ada juga Tusan di alam Hongmeng,
Itu adalah tanah klan yang dibuka oleh orang-orang di generasi selanjutnya. Perbedaan satu kata adalah perbedaan antara langit dan bumi. Meskipun ada cara untuk turun ke alam Tianren setelah Gunung Tianduan menghilang, masing-masing sangat sulit dan membutuhkan harga yang sangat besar. Saat itu, karena dia terluka parah dan badannya tidak dapat menahan terlalu banyak tenaga, Jiudai membantunya menurunkan level hidupnya. Prosesnya seperti mencabut kram dan mencabut tulang. Meskipun dia selamat, luka yang dideritanya akibat menurunkan level hidupnya belum pulih bahkan setelah tidur selama bertahun-tahun. Dia pernah mengalami rasa sakit seperti ini sekali dan tidak ingin mengalaminya lagi. Baiklah, aku pergi dulu. Yang Linbo mengangguk, dan hatinya bergerak, dan tangga itu muncul kembali. Saat berikutnya, dia muncul di lantai 9 bersama makhluk-makhluk jurang, dan melompat keluar dari dimensi dengan lompatan ringan dan datang ke alam Hongmeng. Setelah Yang Linbo pergi, banyak monster tua yang berada di gerbang kemah Teihan yang tertutup juga keluar satu demi satu. Bukannya mereka ingin keluar, tetapi dunia ini tidak dapat lagi menampung mereka. Beberapa dari mereka yang memiliki kultivasi rendah langsung diusir, dan mereka yang memiliki kultivasi tinggi juga merasa semakin dikucilkan oleh langit dan bumi. Apa yang terjadi? Mengapa dunia ini mulai mengusir kita? Semua orang bingung. Mereka semua adalah makhluk yang melompat keluar dari dimensi. Alasan mereka kembali ke dunia ini adalah untuk menghindari erosi waktu. Karena mereka dianggap sebagai kehidupan dua dimensi, tahun-tahun di dunia satu dimensi tidak dapat meninggalkan jejak apapun pada mereka, jadi tinggal di sini juga dianggap sebagai kehidupan abadi yang tersamar. Hal ini menyebabkan 9 dunia berbaring di sini satu demi satu, dan bahkan mengirim mereka yang akan Mahtei ke sini, menggunakan ini untuk terus memahami Tao dan berusaha untuk menerobos alam yang melekat. Sekarang dunia ini mulai mengecualikan mereka. Memaksa mereka untuk tinggal akan membawa masalah dan konsekuensi yang tak ada habisnya. Mereka hanya bisa pergi. Namun begitu mereka kembali ke dunia dua dimensi, roda waktu akan mulai lagi. Kemudian mereka tidak jauh dari kemah Teihan. Kutu kupret takdir, perubahan besar di dunia ini pasti terkait dengannya. Itu akan menyeret kita menuju kemah Teihan bersama. Jika dia tidak ingin kita hidup, maka dia tidak akan bisa hidup dengan baik. Saya mengusulkan untuk mengeluarkan perintah penghancuran surga 9 alam untuk bersama-sama mengepung dan menekan Tianming. Saya setuju. Hitung saya juga. Dan saya. Semua orang menjawab. Orang-orang ini semuanya adalah leluhur dari 9 dunia, dan perintah mereka secara langsung menyebabkan kekacauan di 9 dunia. Namun, Yang Linbo tidak mengetahui semua ini. Dia dan makhluk-makhluk jurang telah berada di alam Hongmeng selama beberapa waktu. Kesan pertama alam Hongmeng bagi Yang Linbo adalah bahwa itu sangat besar. Mereka berjalan selama sebulan penuh dan tidak melihat seorang pun. Ada tanah kosong di mana-mana, dan tidak ada ujung yang terlihat. Kesan kedua adalah bahwa energinya melimpah, dan vitalitas langit dan bumi ratusan kali lebih kaya daripada alam Tianren. Hanya dalam waktu setengah bulan, kultivasinya berhasil menembus dari jalan ekstrim ke tahap tengah urutan ke-9 Luotian, dan keseluruhan kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dengan Tianming Yin dan Yang Dao, dia sepenuhnya yakin bahwa dia dapat mengalahkan urutan ke-9 Luotian biasa di akhir, atau bahkan mencapai puncaknya. Bahkan urutan ke-8 biasa pun dapat dibandingkan. Guru, apakah ini alam Hongmeng? Tanya makhluk jurang itu. Tanah yang hilang tidak termasuk dalam salah satu dari 9 dunia besar, tetapi dapat dibandingkan dengan dunia-dunia besar, dan bahkan di atasnya. Namun sebelumnya, 9 dunia besar tidak dapat menampung tanah yang hilang, jadi dia hanya pernah mendengar tentang alam Hongmeng tetapi belum pernah ke sana. Seharusnya begitu. Alam Hongmeng terhubung dengan pihak kita, dan itu dianggap sebagai dunia atas kita. Yang Linbo mengangguk. Hanya orang-orang dari pihak mereka yang pernah ke alam Hongmeng, dan orang-orang dari dunia lain belum pernah melihatnya. Dari titik ini, dapat disimpulkan bahwa alam Hongmeng adalah dunia yang terhubung dengan dunia mereka. Mereka tidak bisa melompat ke dunia lain. Ngomong-ngomong, seberapa banyak yang kau ketahui tentang alam Hongmeng? Yang Linbo bertanya. Aku belum pernah ke alam Hongmeng, tetapi aku tahu bahwa ada 9 kekuatan utama di alam Hongmeng, yang secara kolektif dikenal sebagai satu gunung, satu kota, 2 sekte, dan 5 nama keluarga. Makhluk jurang itu menjelaskan, satu gunung dan satu kota mengacu pada Tusan dan kota Senmo, 2 sekte mengacu pada sekte Dao dan sekte Fo,
dan 5 nama keluarga adalah 5 keluarga utama Gu, Zhan, Yang, Lin, dan Wang. Mengenai mana dari 9 kekuatan utama yang lebih kuat atau lebih lemah, aku tidak begitu jelas. Lagi pula, dia belum pernah ke sini, tetapi hanya mendapatkannya dari ingatan orang-orang dari 9 dunia utama yang pernah ke Tanah Hilang untuk berlatih. Karena Tanah Hilang luar biasa, itu adalah tempat yang bagus bagi pasukan utama untuk melatih murid, dan ada banyak sumber daya yang sangat berharga di dalamnya, yang sangat berharga. Penindasan bersama dari 9 dunia itulah yang memungkinkan mereka untuk menekan Tanah Hilang. Sebenarnya ada keluarga yang di sini. Yang Linbo tercengang, tidak tahu apakah mereka memiliki nama keluarga yang sama. Ada apa? Makhluk abis sedikit bingung. Apa yang salah dengan keluarga yang di sini? Tidak ada. Yang Linbo menggelengkan kepalanya. Hal yang paling mendesak adalah mencari tahu di mana dia berada. Cara ini, seperti lalat tanpa kepala, bukanlah solusi. Tuan, ada gerakan di depan, itu suara manusia yang bertarung. Telinga makhluk abis bergerak dan dia segera mendengar suara pertarungan. Meskipun kekuatannya saat ini lemah dan wilayahnya telah turun 1 tingkat, wilayahnya cukup tinggi untuk merasakan apa yang terjadi ratusan ribu mil jauhnya. Jadi dia bertindak sebagai mata yang Linbo di sepanjang jalan untuk menghindari banyak bahaya. Ada banyak monster besar di sini yang sebanding dengan urutan ke-7 Luotian. Mereka juga harus berhati-hati. Ayo kita pergi dan lihat. Mata yang Linbo berbinar, dan akhirnya dia bertemu dengan orang yang masih hidup. Saat dia mengatakan itu, mereka berdua berlari ke sana dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, 2 kelompok orang sedang bertarung di hutan lebat. Ada lebih dari 10 orang di satu sisi, dan pemimpinnya mengenakan jubah dan topeng. Di depan ada seorang pria dan seorang wanita, seorang tuan dan seorang pelayan. Nona, saya akan menghentikan mereka, Anda pergi dengan cepat. Pelayan tua itu mendorong wanita berpakaian ungu itu menjauh, dan segera membunuh musuh dengan pedang. Paman Fu, hati-hati. Wanita berpakaian ungu itu meneteskan air mata, tetapi dia tahu dia harus bertahan hidup, menggertakkan giginya, dan melarikan diri dengan susah payah. Namun sayangnya, pelayan tua itu sudah terluka parah, dan dibunuh oleh lawan setelah beberapa putaran. Beberapa sosok dengan cepat mengepung wanita berpakaian ungu itu. Li Wanzi, peta harta karun waktu ini bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh keluarga kecil Limu, jadi biarlah aku yang menyimpannya. Pemimpin itu mengulurkan tangannya, matanya penuh keserakahan. Paman, kakek memperlakukanmu dengan baik, mengapa kamu bergabung dengan orang luar untuk berurusan dengan kami? Li Wanzi menatap pria itu. Meskipun dia mengenakan jubah dan topeng untuk menutupi wajahnya, dia tidak akan pernah melupakan matanya. Dia adalah paman Li Tianshu yang diadopsi oleh kakeknya, dan juga saudara angkat ayahnya, paman yang telah mengawasinya tumbuh dewasa. Tetapi dia tidak menyangka bahwa paman itu benar-benar akan bergabung dengan orang luar untuk menyerang keluarganya sendiri. Aku tidak menyangka akan dikenali olehmu. Kalau begitu, aku tidak akan berpura-pura lagi. Li Tianshu mengangkat jubah dan topeng di kepalanya, memperlihatkan wajah yang garang. Kau baru saja bertanya padaku mengapa aku melakukan ini, kan? Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang, aku terpaksa melakukan semua ini. Ayah angkatku tidak memiliki anak, jadi dia mengadopsiku untuk melanjutkan garis keturunannya. Untuk menyenangkannya, aku telah bekerja dengan tekun dan hati-hati selama bertahun-tahun, takut membuat kesalahan. Tetapi pada akhirnya, dengan kelahiran Li Tianqi, aku, anak angkat, menjadi tokoh marginal. Bahkan pelayanmu berani memerintahku. Apakah kau pernah mempertimbangkan perasaanku? Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Apa masalahnya? Wajah Li Tianshu muram. Berpikir kembali ke masa lalu, bola amarah muncul di hatinya, seolah-olah dia ingin memilih seseorang untuk digigit. Paman, kami tidak pernah mendiskriminasi Anda. Anda hanya berpikir terlalu banyak. Li Wanzi ingin menjelaskan, karena keluarga mereka selalu sopan kepada Li Tianshu dan tidak pernah mengkritiknya. Bahkan posisi kepala keluarga, ayahnya akan memberikannya kepada pamannya. Siapa yang mengira bahwa dia akan menjadi seperti ini sekarang? Cukup, kesabaranku terbatas. Jika Anda tidak menyerahkan peta waktu, jangan salahkan orang-orangku karena bersikap kasar kepada Anda. Li Tianshu terlalu malas untuk mendengarkan omong kosongnya. Pada titik ini, keluarga Li tidak ada lagi.
Dia hanya ingin mendapatkan peta waktu sesegera mungkin. Jika peta waktu tidak dapat diintegrasikan ke dalam garis keturunan, itu hanya dapat diubah jika pihak lain mengambil inisiatif untuk mengambilnya. Jika tidak, dia akan membunuh orang untuk mendapatkan harta karun itu. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Li Wanzi ketakutan dan mundur berulang kali. Kenapa tidak? Untuk apa kau masih berdiri di sana? Bukankah dia cantik? Li Tianshu mensibir. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Terima kasih atas hadiahnya, Tuan. Semua pria segera keluar dan mulai membuka pakaian dan melepas ikat pinggang mereka, dengan keserakahan di wajah mereka. Li Wanzi adalah wanita tercantik di kota Tianyu. Merupakan kehormatan besar bagi mereka untuk bertemu langsung dengannya. Kau tidak datang ke sini. Li Wanzi mundur ketakutan, tetapi jatuh dan pingsan. Kemudian, kekuatan mengerikan meledak dari badannya, perlahan mengangkatnya dari tanah. Dengan dia sebagai pusatnya, semua yang ada dalam radius 10 meter membeku di tempatnya dan membusuk dengan cepat. Beberapa orang yang bergegas ke depan berubah menjadi tulang dan berserakan di tanah dalam sekejap. Bagian kanan badan beberapa orang yang berjalan perlahan juga berubah menjadi tulang kering. Terbaring di tanah, meratap terus-menerus. Kekuatan waktu, ini, bagaimana ini mungkin? Li Tianshu terkejut dan mundur lagi dan lagi. Peta harta karun waktu adalah harta karun kultivasi yang dapat mengaktifkan kekuatan waktu untuk mempercepat aliran waktu. Keluarga Li mereka mengandalkan harta karun ini untuk menjadi penguasa kota Tianyu. Tetapi bahkan jika ayah angkatnya menggunakan bantuan formasi untuk mengaktifkan peta harta karun waktu sepenuhnya, dia hanya dapat meningkatkan laju aliran sebanyak 3 kali, dan tepat pada saat itu, Li Wanzi benar-benar mempercepat waktu ke tingkat yang sangat mengerikan. Jika tidak, mustahil bagi anak buahnya untuk berubah menjadi tulang kering dalam sekejap. Perlu diketahui bahwa mereka berada di puncak jalan ekstrim dan memiliki rentang hidup setidaknya puluhan ribu tahun. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa rentang yang dicakup oleh kekuatan waktu masih menyebar dengan cepat di sekitar Li Wanzi. Di mana kekuatan waktu meliputi, semuanya berubah menjadi abu. Lari, seseorang berteriak, dan semua orang berlari. Namun sangat disayangkan bahwa sudah terlambat. Kekuatan waktu telah sepenuhnya kehilangan kendali dan langsung menyelimuti Li Tianshu dan yang lainnya. Satu persatu, badan mereka dengan cepat membusuk dan berubah menjadi abu dan hanyut bersama angin. Mengapa ini terjadi? Ini adalah pikiran terakhir Li Tianshu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di tangan Li Wanzi yang paling tidak mencolok. 100 meter jauhnya, Yang Linbo dan makhluk abis juga tiba dan mendarat di pohon besar. Badannya dipenuhi dengan Yin dan Yang Qi untuk menahan erosi kekuatan waktu. Yin dan Yang Qi adalah kekuatan dasar dari Yin dan Yang Dao takdir surgawi, dan juga merupakan tatanan baru, yang berada di atas segalanya dan di atas tatanan. Waktu tidak dapat menghapusnya, jadi dia tidak terpengaruh. Makhluk abis memeluk paha Yang Linbo dengan erat. Dia tidak berani meninggalkan Yang Linbo terlalu jauh sekarang. Jika tidak, kekuatan waktu yang ganas ini akan langsung memusnahkannya. Guru, wanita itu seharusnya memiliki badan suci waktu. Bawa aku dan telan dia, sehingga aku bisa mendapatkan fisiknya, dan kemudian aku bisa membantu guru mempercepat waktu dan meningkatkan kecepatan kultivasi. Makhluk abis itu ketakutan dan sangat gembira di saat yang sama. Ini adalah badan suci waktu yang legendaris. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya. Keberuntunganku benar-benar terlalu baik. Badan suci waktu. Yang Linbo tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang bentuk badan seperti ini. Dan dia bisa merasakan keinginan diagram Tai Chi takdirnya untuk kekuatan waktu. Jelas bahwa diagram Tai Chi ingin mengintegrasikannya dan mengubahnya menjadi tatanannya sendiri. Ya, Tuan, ada berbagai bentuk badan di dunia, seperti badan Tao bawaan, badan suci pedang Dao, Del, dan badan suci waktu adalah bentuk badan yang paling istimewa, keberadaan yang dilupakan oleh waktu. Orang-orang dengan bentuk badan ini tidak hanya dapat mengendalikan kekuatan waktu, tetapi juga hidup selamanya. Makhluk abis itu sangat gembira. Jika dia bisa menelan wanita ini, dia akan abadi. Bekerja keras untuk berlatih, berjuang untuk sedikit kesempatan, apa tujuannya? Bukankah hanya untuk hidup lebih lama dan berumur panjang? Selama dia menelannya, dia akan langsung mencapai keinginan ini dan menyelamatkan dirinya dari jalan memutar selama bertahun-tahun.
Aku benar-benar pintar, ada fisik seperti itu. Yang Linbo sedikit terkejut. Dunia ini benar-benar besar dan ada berbagai macam keajaiban. Guru, bawa aku cepat. Selama aku menelannya, aku bisa mendapatkan badan suci waktu, yang akan sangat bermanfaat bagi guru. Makhluk jurang itu mendesak. Apakah kau mengajariku cara melakukan sesuatu? Yang Linbo mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan Yin dan Yang Qi memenjarakannya di tempatnya, dan dia datang ke sisi Li Wanzi. Dia tentu saja tidak akan menyetujui permintaan makhluk jurang, dan mengabaikan keinginan peta Tai Chi takdir, yang bertentangan dengan apa yang ada di hatinya. Di matanya, tidak ada yang bisa mengendalikan nasib orang lain sesuka hati, bahkan dirinya sendiri. Jadi dia mengulurkan jarinya dan menunjuk alis Li Wanzi, dan yang terakhir terbangun perlahan, dan kekuatan waktu yang tidak terkendali dengan cepat kembali. Tetapi sekelilingnya telah menjadi gurun yang tak bernyawa. Terima kasih telah menyelamatkanku. Li Wanzi membuka matanya dan melihat Yang Linbo, dan langsung berpikir bahwa dia telah menyelamatkan dirinya sendiri. Aku baru saja membangunkanmu, kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Yang Linbo menggelengkan kepalanya. Aku, Li Wanzi melihat sekeliling dan terkejut di tempat. Bagaimana aku bisa melakukannya? Tetapi kemudian dia memikirkan peta harta karun tahun. Mungkinkah dia telah merangsang kekuatan peta harta karun tahun secara kebetulan? Lalu, bagaimana dengan pamanku dan keluarganya? Li Wanzi bertanya dengan tergesa-gesa. Bagaimana menurutmu? Yang Linbo bertanya balik. Di bawah tahun-tahun, siapa yang bisa bertahan hidup? Itu berarti dia telah menyadari takdirnya sendiri, dan kekuatan Yin dan yang lebih unggul dari tahun-tahun. Kalau tidak, dia juga akan menderita. Meskipun dia tidak akan mati, dia pasti tidak akan bisa mendekat. Bagaimanapun, dia hanya membawa takdir sekarang, bukan naik ke takdir. Mengapa ini terjadi? Li Wanzi menutupi wajahnya dan menangis dengan keras. Dalam semalam, dia adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh keluarga Li. Apa yang harus dia lakukan di masa depan? Jangan menangis, apakah kamu menyebalkan? Makhluk abis juga berlari saat ini, berteriak sedikit tidak senang. Dia tidak mengerti mengapa Yang Linbo tidak membiarkannya menelan wanita ini, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak, dia pasti takut bahwa setelah aku menelan wanita ini, kekuatanku akan melampaui kekuatannya. Ya, itu pasti masalahnya. Ya, aku minta maaf. Li Wanzi langsung ketakutan oleh napas makhluk abis dan lupa menangis. Hah, itu tidak benar, kamu bukan badan suci waktu, mengapa kamu bisa menggunakan kekuatan waktu? Makhluk abis memeriksa kondisi Li Wanzi dengan saksama dan menemukan bahwa dia bukanlah badan suci waktu yang legendaris. Sejauh yang dia ketahui, orang-orang yang memiliki badan suci waktu tidak memiliki jejak waktu di badan mereka. Ini jelas bukan kasus Li Wanzi. Apa? Kekuatan waktu apa? Li Wanzi sedikit linglung. Dia hanya memiliki peta harta karun waktu, tetapi tidak memiliki kekuatan waktu. Apakah kamu memiliki harta karun yang dapat mengendalikan kekuatan waktu? Di mana itu disembunyikan? Keluarkan. Makhluk abis hendak mulai mencari. Karena dia bukanlah badan waktu, dia hanya dapat menguasai semacam harta karun waktu. Ini adalah hal yang langka dan berharga. Pergi sana. Jangan menakut-nakuti orang. Yang Linbo mendorongnya menjauh, lalu membantu Li Wanzi berdiri dan berkata, jangan gugup, kami tidak punya niat jahat padamu. Terima kasih, terima kasih. Li Wanzi sedikit pendiam dan sama sekali tidak berani menatap makhluk-makhluk jurang itu. Karena dia merasakan kebencian murni dari makhluk-makhluk jurang itu, yang merupakan kejahatan yang ekstrim, seperti kegelapan murni, tanpa warna campuran apapun. Hanya dengan berada di sisinya, dia merasa seperti sedang jatuh ke dalam gua es, seolah-olah jiwanya akan membeku. Perasaan yang diberikan Yang Linbo padanya benar-benar bertolak belakang dengan perasaan makhluk-makhluk jurang itu. Dia seperti sinar matahari, mengusir rasa dingin. Bagaimana kabarmu sekarang? Yang Linbo bertanya, dan saat ini dia juga melihat penampilan Li Wanzi dengan jelas. Dia memang sangat cantik, dengan mata burung phoenix, bibir ceri, kulit putih dan lembut, dan aku merasa kasihan padanya. Dibandingkan dengan Tus Kuguk dan Su Zhaoxin dan yang lainnya, dia sedikit lebih buruk, tetapi dia juga cantik yang dipilih dari 100. Namun, dia juga sangat ingin tahu tentang perubahan pada Li Wanzi. Bagaimanapun,
dia tidak terluka sama sekali setelah mengaktifkan kekuatan waktu yang begitu besar. Itu benar-benar aneh. Anda tahu, dia hanya di alam ekstrim, dan kekuatan waktu begitu sombong sehingga mustahil untuk tidak memengaruhinya. Aku baik-baik saja, Li Wanzi tiba-tiba berkata, baiklah, bolehkah aku meminta bantuanmu? Yang Linbo membuatnya merasa sangat nyaman, dan sekarang dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Yang Linbo. Adapun makhluk-makhluk di jurang, dia bahkan tidak berani melihat mereka. Katakan padaku, Yang Linbo mengangguk, bisakah kau mengirimku ke kota dewa dan iblis? Aku bersedia memberimu peta tahun, harta paling berharga keluargaku. Li Wanzi berpikir sejenak dan berkata, sekarang dia adalah satu-satunya yang tersisa di keluarga Li, yang hanya namanya saja. Dia hanya berada di alam ekstrim. Di alam Hongmeng, sangat sulit untuk melindungi dirinya sendiri, dan dia sama sekali tidak dapat melindungi peta tahun. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah paman telah memberitahu orang lain tentang masalah ini. Daripada menyimpannya untuk menarik perhatian orang, lebih baik mengirimkannya langsung dan membiarkan mereka mengirimku untuk menemukan bibiku sebagai hadiah. Dengan cara ini, aku mungkin masih memiliki cara untuk bertahan hidup. Kota Dewa dan Iblis. Yang Linbo mengerutkan kening. Ketika makhluk-makhluk di jurang itu berbicara tentang kota Dewa dan Iblis sebelumnya, Yang Linbo mendapat kesan. Dia samar-samar ingat bahwa Su Zhaoxin berasal dari kota Dewa dan Iblis, dan sikap mereka terhadapnya tidak terlalu ramah. Jika dia pergi ke sana saat ini, itu mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tentu saja, keluarkan peta harta karun waktu. Sebelum Yang Linbo berbicara, makhluk jurang di sampingnya setuju. Ini mungkin harta karun yang dapat mengendalikan kekuatan waktu, jadi mengapa tidak menginginkannya? Ya, Yang Linbo hendak berbicara, tetapi Li Wanzi mengambil langkah pertama. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan belati dan memotong pergelangan tangannya, karena jika pihak lain ingin membunuhnya, dia tidak akan menyelamatkannya sama sekali. Kemudian, untaian benang emas melayang keluar dari luka Li Wanzi, dan akhirnya benang emas ini dijalin menjadi peta harta karun di bawah tatapan ketiga orang itu. Cahaya mengalir di atasnya, sajak tahu memenuhi udara, dan waktu seolah berhenti pada saat ini. Pemandangan ajaib seperti itu mengejutkan semua orang. Hei, mengapa peta harta karun waktu berubah? Li Wanzi sedikit terkejut. Tidak seperti ini ketika ayahnya memberikannya kepadanya. Saat itu, peta harta karun waktu berwarna abu-abu dan kusam. Saat diaktifkan, peta itu hanya memancarkan cahaya redup. Tidak seperti sekarang. Jika peta itu tidak dikeluarkan dari badannya, dia akan mengira peta itu telah ditukar. Tuan, wanita ini bukanlah badan suci waktu, tetapi badan murni tak bernoda. Apakah Anda ingin menurunkannya? Ini adalah kuali terbaik di dunia. Makhluk jurang itu berkata dalam transmisi suara, dengan kegembiraan dalam suaranya. Jika dia tidak takut pada Yang Linbo, dia akan menerkamnya. Ini adalah kuali teratas. Pada saat yang sama, dia juga tahu mengapa Li Wanzi bukanlah badan suci waktu tetapi dapat menggunakan kekuatan waktu. Kamu bilang dia adalah badan murni tak bernoda. Mata Yang Linbo menyipit. Dia telah melihat badan ini dalam sebuah buku purba. Badan murni tak bernoda adalah salah satu dari 10 badan harta karun, dan juga satu-satunya kuali di antara 10 badan harta karun. Dikatakan bahwa badan wanita dengan fisik ini sangat murni dan dapat menyerap kotoran dan kotoran asing serta memurnikannya. Dikombinasikan dengannya, persimpangan Qi dan Qi dapat membersihkan kotoran dalam badan dan energi, memurnikan fisik seseorang, dan meletakkan dasar untuk terobosan di masa mendatang. Darahnya juga memiliki efek yang sama untuk memurnikan kotoran, baik itu digunakan untuk alkimia atau pemurnian. Oleh karena itu, begitu seseorang ditemukan memiliki fisik ini, semua kekuatan utama pasti akan memperebutkannya. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menemukan fisik ini ketika saya pertama kali memasuki alam Hongmeng. Tidak mungkin salah, kalau tidak, itu tidak dapat menjelaskan semua ini. Makhluk jurang itu mengangguk dan berkata bahwa ada banyak kekuatan di dunia ini yang dapat mengikis harta karun, menyebabkan harta karun tertutup debu dan kehilangan kekuatan aslinya. Sebagian besar kekuatan ini sangat dingin dan keruh. Jika Anda ingin menghilangkannya dan mengembalikan fungsi harta karun, Anda perlu menggunakan metode khusus untuk memurnikannya, tetapi tidak peduli metode apa yang digunakan, butuh waktu lama untuk menunggu.
Badan murni tanpa noda adalah kasus khusus, darah badan ini dapat memurnikan semua kotoran dan kekotoran dalam waktu yang sangat singkat dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Jika dia benar, peta harta karun waktu ini seharusnya telah terkikis oleh kotoran, menyebabkan cahaya harta karun tertutup debu dan kehilangan kekuatan aslinya. Namun setelah pemurnian badan abadi, peta harta karun waktu mampu mengerahkan kekuatan aslinya, yang menyebabkan pemandangan sebelumnya yang tidak terkendali. Dengan cara ini, semuanya dapat dijelaskan. Apakah kau benar-benar ingin menggunakan peta harta karun waktu sebagai hadiah karena telah mengirimmu ke kota dewa dan iblis? Yang Linbo tidak peduli dengan badan murni tak bernoda. Meskipun badan murni tak bernoda sangat berharga, itu tidak penting baginya. Selain itu, dia memiliki sesuatu dalam pikirannya, jadi wajar saja jika dia melakukan hal yang akan merugikan orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri. Sebagai perbandingan, dia lebih peduli dengan kepemilikan peta harta karun waktu. Benarkah? Li Wanzi mengangguk dengan tegas. Tempat ini berjarak jutaan mil dari bibinya, dan dia tidak bisa sampai di sana dengan kekuatannya sendiri. Kau harus membayar harga untuk meminta bantuan orang lain, jika tidak, mengapa orang lain akan membantumu, dan satu-satunya hal yang bisa dia tunjukkan adalah peta harta karun waktu. Dia tidak khawatir Yang Linbo akan mengingkari janjinya. Jika dia ingin merampoknya, dia bisa saja melakukannya saat mengeluarkan peta harta karun tadi. Namun, dia tidak melakukannya, yang menunjukkan bahwa dia dapat dipercaya. Baiklah, aku setuju. Yang Linbo menerima peta harta karun waktu dan melemparkannya langsung ke ruang takdir. Saat berikutnya, diagram Tai Chi takdir menghasilkan daya isap, menyedot peta harta karun waktu ke dalamnya. Setelah itu, ikan Tai Chi Yin yang mulai berputar cepat, seolah-olah sedang melebur peta harta karun waktu. Tuan, ini, makhluk jurang itu cemas. Ini juga merupakan bagian dariku. Bukankah seharusnya kau memberiku beberapa keuntungan? Jika tidak berhasil, aku tidak menginginkan peta harta karun waktu ini. Berikan aku wanita ini. Aku tidak pilih-pilih. Yang Linbo melotot padanya, dan yang terakhir segera mengecilkan lehernya dan tidak berani berbicara lagi. Ngomong-ngomong, Nona, apakah kau tahu apa nama keluarga penguasa kota-kota dewa dan iblis ini? Yang Linbo bertanya. Dia tidak ingin bertemu dengan keluarga Su terlalu dini, jadi dia akan mengetahui situasi di sana untuk menghindarinya terlebih dahulu. Saya hanya tahu bahwa para penguasa kota Senmo City semuanya bermarga Su, dan mereka semua berasal dari kota utama Senmo. Saya tidak tahu banyak tentang yang lainnya. Kata Li Wanzi. Keluarga Li mereka hanyalah klan kecil di kota Tianyu. Meskipun mereka mendominasi daerah itu dengan peta harta karun waktu, mereka tetap bukan tandingan bagi pasukan teratas. Selain itu, mereka selalu menyembunyikan peta harta karun waktu sangat dalam. Hanya kepala keluarga dari semua generasi yang dapat menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Selain itu, biaya untuk menggunakannya setiap kali sangat tinggi. Saya tidak tahu bagaimana pamannya mengetahuinya, dan itu malah menarik orang luar untuk merampoknya. Sekarang setelah kakek dan ayahnya semuanya terbunuh, dia adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh keluarga Li. Klan lain diharapkan akan menambah penghinaan atas Ciedera. Jadi dia tidak bisa tinggal di kota Tianyu lagi, dan hanya bisa pergi ke bibinya. Semuanya bermarga Su. Yang Linbo tertegun dan bertanya, maksudmu, kota dewa dan iblis itu bukan hanya satu, tetapi ada beberapa. Tepatnya, ada 108 di antaranya, dinamai menurut 36 bintang Tiangang dan 72 bintang Disa. Karena ada begitu banyak nama dan sulit diingat, kami biasa menyebutnya kota dewa dan iblis. Li Wanzi melanjutkan, 3.000 mil ke selatan dari sini ada sebuah kota kecil di tepi kota Tianxiao, bernama kota Tianyu. Keluarga Liku ada di sana, dan bibiku ada di kota Tianxiao. Kau hanya perlu mengirimku ke kota Tianxiao. Kota dewa dan iblis adalah kekuatan yang sangat besar. Itu tidak mewakili sebuah kota, tetapi wilayah yang sangat luas. Ada 108 kota besar yang menjaganya, dan ada banyak kota kecil yang menjaganya. Menurut legenda, 108 kota dewa dan iblis ini adalah formasi besar, yang dapat menghancurkan dunia begitu diaktifkan. Namun, ini hanyalah legenda, dan tidak ada yang pernah melihatnya. Begitu, Yang Linbo menghela napas lega. Ia pikir ia akan menghadapi keluarga Su. Bagaimanapun, ia telah melakukan kesalahan.
Meskipun ia diperhitungkan oleh 9 generasi, ini adalah fakta yang sudah pasti. Jika perkelahian benar-benar terjadi, ia tidak dapat memukul atau memarahi mereka, jadi lebih baik tidak melihat mereka untuk sementara waktu. Tuan, apakah Anda takut dengan kota dewa dan setan? Makhluk jurang itu menatap Yang Linbo dengan curiga, seolah-olah ia sangat takut dengan kota dewa dan setan ini. Aku hanya tidak ingin menghadapi mereka untuk saat ini. Oke, ayo cepat. Yang Linbo tidak ingin melanjutkan topik ini. Tidak ada yang perlu dikatakan. Lagi pula, dia dikendalikan oleh obat-obatan pada saat itu dan tidak merasakan apa-apa. Dalam arti tertentu, dia sebenarnya adalah korban, tetapi dia tidak punya tempat untuk mengeluh. Dia hanya bisa menelan kepahitan itu sendiri. Dia berbalik dan pergi. Kota Tianxiao ada di sini. Li Wanzi menunjuk ke arah yang berlawanan dengan Yang Linbo pada waktu yang tidak tepat. Mengerti, Yang Linbo menyentuh hidungnya dan berbalik untuk berjalan menuju kota Tianxiao. Sepanjang jalan, Yang Linbo bertanya kepada Li Wanzi tentang distribusi kekuatan utama di alam Hongmeng. Li Wanzi mengetahui bahwa 9 kekuatan utama di alam Hongmeng semuanya terkonsentrasi di Zhongzhou, yang merupakan tempat mereka berada sekarang. Dikatakan bahwa ini untuk mencegah invasi dari dunia lain. Kecuali Zhongzhou, semua wilayah lainnya tidak memiliki pemilik. Siapapun yang memiliki tinju yang lebih kuat memiliki keputusan akhir, jadi orang-orang di alam Hongmeng sangat suka berperang. Di antara 9 kekuatan utama, Sekte Dao dan Sekte Buddha bersifat netral, terutama Sekte Dao, yang mendirikan Akademi Tiandi, merekrut murid, dan mengajar semua orang. Sekte Buddha relatif rendah hati. Kecuali jika sesuatu yang besar terjadi, mereka biasanya menjauh dari dunia dan mempelajari agama Buddha di sekte tersebut. Sebaliknya, Tusan dan kota Senmo lebih aktif. Kedua belah pihak tidak menyukai satu sama lain dan sering mengalami gesekan. Setengah bulan kemudian, kelompok itu tiba di sebuah kota dengan 3 karakter besar tertulis di gerbang kota, kota Tianxiao. Ketiga karakter ini ditulis dengan gaya seperti naga, dan energi pedang membumbung tinggi ke langit. Hanya dengan melihat mereka saja, orang-orang merasakan penindasan yang sangat kuat, seolah-olah seorang ahli pedang berdiri di sini, mengawasi orang-orang biasa. Kota di belakangnya juga sangat megah, seperti seekor naga raksasa yang merangkak di tanah. Kota yang luar biasa, Yang Linbo tidak bisa tidak mengaguminya. Jika kota yang begitu megah ditempatkan di dunia surgawi, itu pasti akan menjadi kota yang dijaga satu orang yang tidak dapat ditembus oleh 1000 orang. Dan ada total 108 kota seperti itu di seluruh kota dewa dan iblis. Anda dapat membayangkan betapa kuat dan mengerikannya kota-kota itu. Bisakah Anda mengirim saya ke rumah bibi saya? Li Wanzi sedikit malu. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia datang ke kota Tianxiao untuk menemui bibinya, ini adalah pertama kalinya dia datang sendirian. Selain itu, kota Tianxiao tidak sepenuhnya aman. Sebagai seorang Jidao, dia mungkin diculik bahkan sebelum dia sampai di rumah bibinya. Baiklah, Yang Linbo mengangguk. Karena mereka sudah dikirim ke sini, tidak masalah jika mereka pergi sejauh ini. Jadi kelompok itu berjalan ke kota. Anda berani berkolusi dengan makhluk jurang, ayo, kalahkan mereka. Para penjaga di pintu melihat makhluk-makhluk jurang, wajah mereka berubah drastis, dan mereka segera bergegas menuju Yang Linbo dan yang lainnya. Mereka semua telah pergi ke Tanah Hilang untuk berlatih. Meskipun makhluk-makhluk jurang bukan satu-satunya ras di Tanah Hilang, mereka adalah kelompok yang paling jahat. Dapat dikatakan bahwa mereka semua memiliki kerabat dan teman yang meninggal di tangan makhluk-makhluk jurang, dan kematian mereka sangat menyakitkan. Secara alami, mereka membenci makhluk-makhluk jurang. Yang Linbo dan yang lainnya begitu dekat dengan makhluk-makhluk jurang, yang jelas bukan hal yang baik. Tidak baik, wajah Yang Linbo sedikit berubah. Saya tidak menyangka orang ini dikenali oleh seseorang. Anda tahu, butuh waktu lama bagi saya untuk mengenali identitas mereka. Melihat kinerja mereka saat ini, diperkirakan masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Bersambung.